Baik, hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu konsep induksi matematika. Nah, jika kemarin kita membahas pernyataan matematis berupa barisan, maka saat ini kita akan membahas pernyataan matematis berupa ketidaksamaan. Adapun prinsip induksi matematikanya masih sama seperti yang kemarin, yaitu terdiri dari dua langkah. Langkah yang pertama langkah basis atau langkah dasar, dan yang kedua langkah induksi. Kita langsung saja ke contoh soal untuk pernyataan matematis yang berupa ketidaksamaan. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa ketidaksamaan ini benar dengan syarat n itu adalah setiap bilangan asli. Yang pertama berarti kita akan menggunakan langkah basis atau langkah dasar, di mana kita pada langkah ini akan membuktikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Sehingga karena Pn-nya adalah n kuadrat lebih dari n pangkat 3/3, dan n-nya disubstitusikan dengan 1, sehingga menjadi seperti berikut. Hasilnya adalah 1 itu lebih dari 1/3. Kita sederhanakan menjadi 1 itu ternyata lebih dari 0,3. Nah, di sini benar bahwa 1 itu lebih dari 0,3. Nah, karena benar berarti terbukti bahwa Pn ini benar untuk n sama dengan 1. Karena terbukti benar, maka kita baru bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Di sini kita pertama-tama akan mengasumsikan dulu bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k. Nah, tadi kan kita punya Pn-nya seperti ini bentuknya. Berarti kita akan menggantikan semua yang ada n-nya menjadi k, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, sehingga karena kita anggap PK ini benar, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuktikan bahwa Pn itu juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Berarti kalau n-nya diganti k plus 1 atau k-nya kita ganti dengan k plus 1, jadinya sama seperti kemarin, kita tuliskan PK-nya terlebih dahulu, sampai sini, dan kita tambah satu barisan lagi, yaitu k kuadrat. Namun karena k kuadratnya diganti k plus 1, jadilah dia k plus 1 kuadrat. Lebih dari, di sini diganti dengan k plus 1 sama pangkat 3/3. Nah, untuk pembuktian pernyataan matematis berupa ketidaksamaan ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Sini bisa digunakan dengan dua cara. Pertama, kita akan mengubah dari bentuk PK menjadi bentuk PK plus 1 agar dia terbukti benar, atau dari PK plus 1 ini menjadi PK agar dia terbukti benar pada langkah kedua ini. Nah, namun pada pertemuan ini kita hanya akan menggunakan metode yang dari PK menjadi PK plus 1 saja. Nah, kan sini kita punya PK-nya ini ya, bentuknya seperti ini PK-nya. Nah, nanti kita akan melakukan berbagai manipulasi sehingga dia akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, langsung saja langkah yang pertama. Kita perhatikan ruas sebelah kiri terlebih dahulu. Ruas kiri bentuknya seperti ini untuk PK-nya. Nah, kita akan berusaha bagaimana jika maksudnya bagaimana ruas kiri ini akan menjadi seperti ini. Mana dia? Akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kan sampai sini situ udah sama. Berarti ini kurang ditambah k plus 1 kuadrat. Berarti kita bisa menggunakan sifat ketaksamaan, yaitu jika ada bilangan A lebih dari bilangan B, maka jika A itu kita tambahkan bilangan B, maka bilangan B juga kita maksudnya jika bilangan A itu kita tambah dengan bilangan M, maka bilangan B ini juga akan kita tambah dengan M. Sehingga karena kita ingin membentuk ini menjadi seperti ini, kita tinggal tambahkan kedua ruas menjadi plus k plus 1 kuadrat seperti ini. Sudah sampai sini? Berarti sini sudah jelas ya bahwa ruas kiri ini sudah sama dengan ruas kiri ini. Nah, berarti kita tinggal menyelesaikan yang ini agar berbentuk seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja yang ini kita samakan penyebut terlebih dahulu. Berarti menjadi seperti ini. Kemudian kita selesaikan perkalian k plus 1 kuadrat ini. Seperti ini.
Bisa ya? Berarti, nah, kita sederhanakan lagi menjadi, 3-nya kita kalikan ke dalam kurung semua ini, satu per satu jadi seperti ini. Nah, karena ini sama-sama per 3, berarti kita bisa gabungkan saja agar lebih praktis. Nah, kita gabungkan saja, maknanya sama, tidak berubah. Nah, di sini kita akan memanipulasi lagi agar dia bisa menjadi bentuk yang diinginkan pada PK plus 1 tadi. Caranya bagaimana? Kita pecah bilangan ini menjadi seperti ini. Nah, K pangkat 3 tetap, 3K kuadrat tetap. Nah, untuk 6K-nya ini dibagi menjadi 2, yaitu 3K dan 3K. Sedangkan 3-nya kita bagi 2 juga menjadi 1 dan 2. Nah, mengapa kita bentuk seperti ini? Karena ingat, nah, jika kita punya K plus 1 pangkat 3, jika kita selesaikan, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini tadi kan sama seperti ini. Berarti ini tadi bisa kita gantikan dengan ini. Contohnya, nah, seperti ini maksudnya. Berarti yang panjang tadi bisa kita ringkas menjadi seperti ini. Nah, bentuk yang kanan ini ternyata belum juga sama seperti yang PK plus 1 tadi, berarti belum bisa terbukti. Sehingga caranya bagaimana? Kita pecah. Kita pecah dulu ini, kita pisah. Nah, kita pisah sama saja kan karena dua-duanya sama-sama dibagi 3 per 3. Jadi kalau dipisah juga sama saja maknanya. Kemudian dari sini kita ubah. Nah, di sini kan ada bilangan ini. Ini lebih dari ini. Loh, kenapa ditambah ini? Ini agar bisa menghasilkan seperti PK plus 1 tadi. Bentuk PK plus 1 tadi kan? Nah, ingat sifat transitif pertidaksamaan. Jika A lebih dari B, lebih dari C, maka A itu ternyata bisa lebih dari C. Nah, kenapa kita bisa memutuskan ini lebih dari ini? Nah, di sini. Selesaikan kan? Tadi kan N-nya 1. Berarti K-nya kita ganti 1. Setiap yang ada K-nya kita ganti 1. Jika kita hitung hasilnya adalah 4,3. Kemudian untuk yang sebelah sini kita hitung juga. Hasilnya ternyata 2,67. Nah, benar ya, berarti bilangan yang ini pasti lebih besar daripada ini. Sehingga kita bisa memanfaatkan sifat transitif pertidaksamaan. Jadi, dari A lebih dari B lebih dari C ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa A itu lebih dari C. Nah, sehingga ini sudah terbukti dia membentuk PK plus 1 tadi. Yang di awal tadi ternyata, nah, berhasil kita menemukan PK plus 1-nya. Dari PK tadi kita ubah jadi PK plus 1 ini. Sehingga terbukti benar untuk langkah induksi. Nah, karena telah memenuhi langkah 1 dan kedua, maka PN tadi sudah terbukti benar. Nah, selanjutnya, contoh yang berikutnya kita akan membuktikan bahwa 2N ditambah 1 kurang dari 2 pangkat N dengan syarat N itu lebih dari sama dengan 3. Caranya masih sama. Yang pertama, kita menggunakan langkah basis atau dasar. Di sini kita akan membuktikan bahwa PN itu benar untuk N sama dengan 3. Karena ini syaratnya 3, maka ini diganti 3. Ini salah ya. Seharusnya ini 3. Karena di sini syaratnya paling kecil itu adalah 3, maka di sini 3 bukan 1. Kemudian PN-nya sudah tahu kan? Kemudian kita ganti N-nya dengan 3 sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Kita selesaikan hitungannya, diperoleh bahwa 7 itu kurang dari 8. Nah, ternyata benar 7 itu kurang dari 8. Karena benar, maka terbukti bahwa PN itu benar untuk N sama dengan 3. Kemudian baru kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Pertama, kita akan mengasumsikan dulu bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K. Nah, berarti kita tinggal membuat mensubstitusi N-nya dengan K sehingga diperoleh PK
yaitu 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K untuk K lebih dari sama dengan 3. Nah, karena kita sudah mengasumsikan bahwa ini itu benar, berarti kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu dengan membuktikan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, tadi kita sudah punya PK-nya bentuknya seperti ini, kemudian kita akan mengganti K-nya itu dengan K plus 1. Berarti diperoleh bentuk seperti ini. Kita substitusi saja K-nya dengan K plus 1. Sudah, ini ya, bisa. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan membuktikannya dengan cara mengubah bentuk PK ini menjadi PK plus 1 agar terbukti benar. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu ini, karena ini belum sederhana bentuknya. Berarti ini tinggal dikalikan 2 dikali K2K, 2 dikali plus 1 plus 1, ditambah 1, ini tetap kurang dari 2 pangkat K plus 1. Kita sederhanakan, jadi hasilnya 2K plus 3 itu kurang dari 2 pangkat K plus 1. Berarti kita peroleh bahwa bentuk PK plus 1-nya ini berbentuk seperti ini. Berarti kita akan membuktikannya dengan cara mengubah bentuk ini. Bagaimana caranya agar dia bisa menjadi seperti ini, biar dia terbukti benar. Berarti kita langsung saja ke PK dulu. Tulis PK dulu. Nah, dari sini, perhatikan ruas kirinya. Ruas kirinya kan 2K plus 1. Sedangkan nanti kita maunya jadi 2K plus 3. Kira-kira bagaimana caranya? Biar ini jadi 2K plus 3. Berarti tinggal ditambah 2. Nah, berarti kita ingat tadi punya sifat kesamaan. Jika ada bilangan A kurang dari B, ini misal A, ini bilangan B, maka jika bilangan A ini kita tambah dengan M, maka bilangan B juga kita tambah dengan M. Sehingga karena tadi kita mau menambahkan bilangan yang sebelah kiri ini dengan 2, maka yang kanan juga kita tambah dengan 2. Nah, boleh ya, karena sudah punya sifat kesamaan ini. Kemudian, bagaimana? Berarti ini kita selesaikan, jadinya 2K plus 3. Nah, berarti yang ruas kiri ini sudah benar. Berarti kita tinggal mengotak-atik yang kanan ini, biar jadi bentuknya seperti ini. Berarti ini yang sebelah kiri sudah kita diamkan saja, kita fokus ke yang sebelah kanan. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan sifat transitif. Kenapa diambil seperti ini? Nah, misalkan saja kita mengakali biar ini bentuknya jadi seperti ini nanti. Gimana caranya? Nanti dia itu bisa, yang sebelah kanan itu bentuknya jadi seperti ini, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, kenapa yakin bahwa bilangan ini kurang dari bilangan ini? Ini. Nah, misal kita masukkan K-nya sama dengan 3 tadi kan, paling kecil. Berarti hasilnya adalah 8 ditambah 2 sama dengan 10, sedangkan yang sebelah sini jadinya 8 ditambah 8 itu sama dengan 16. Berarti benar bahwa 10 kurang dari 16, berarti diperbolehkan. Nah, kemudian kita diperbolehkan menambah seperti ini. Karena kita sudah punya sifat transitif pertidaksamaan bahwa jika ada bilangan A itu kurang dari B dan B itu kurang dari C, maka dapat disimpulkan bahwa A itu kurang dari C. Sehingga misalnya ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 2K plus 3 itu kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Nah, ingat, 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu berarti sama saja seperti 2 kalinya 2 pangkat K, ya kan? Nah, ini kan sama dengan 2 kali 2 pangkat K, karena 2 pangkat K-nya ada 2. Nah, jika kita bentuk seperti ini, kan 2 itu di sini sebenarnya ada pangkat 1. Berarti sama saja kayak seperti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Nah, di dalam perpangkatan, jika dikali maka dia jadi tambah. Berarti itu hasilnya adalah 2 pangkat 1 ditambah K. Karena ini tadi pangkatnya dikali. Kalau pangkat dikali itu dia kalau perkalian, maksudnya kalau perkalian itu pangkatnya jadi ditambah. Jadi kan jadinya 2 pangkat 1 plus K. Nah,
Agar mirip seperti ini, kita bisa balik saja posisinya. Nah, posisinya dibalik ini ya tidak apa-apa. Nah, jadi sini berarti kita dapat bentuk PK plus 1. Jadi, dari PK tadi kita dapat PK plus 1, jadi terbukti benar. Untuk langkah yang kedua, langkah induksi. Nah, karena sudah memenuhi langkah 1 dan langkah kedua, maka PN juga terbukti benar. Nah, sampai di sini saja.